100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Sudah 100 hari lebih Presiden Prabowo memerintah. Pertanyaan penting dan kritis kita adalah, pertanyaannya, sudah sejauh mana Presiden Prabowo berhasil melepaskan diri dari cengkeraman mantan Presiden Joko Widodo? Dari cengkeraman mantan Presiden Jokowi. Menurut kalian, sudah sejauh mana Presiden Prabowo sudah bisa memerintah secara mandiri dan terlepas dari pengaruh besar Pak Jokowi serta jejaringnya yang masih bercokol kuat di pemerintahan sekarang ini? Kalau menurut kalian gimana? Sudah sejauh mana Pak Prabowo sudah bisa terlepas dari pengaruh dan cawe-cawe Pak Jokowi? Apakah aksi tegas Presiden Prabowo soal pagar laut PIK merupakan indikasi kuat kalau posisi Presiden Prabowo sudah semakin kuat dan semakin percaya diri? Gimana nih kalau menurut kalian? Sewaktu Pak Prabowo mengumumkan jajaran pemerintahan yang super gemoy itu, yang super gemuk itu, yang mencapai seratusan posisi itu, pasti banyak yang berpikir kalau pemerintahan ini sangat mengakomodasi kepentingan dan keinginan dari dari mantan Presiden Jokowi. Kabinet Pak Prabowo rasa Jokowi, begitu selentingan yang beredar waktu itu. Dan ketika sindiran ini muncul, kita mendengar pembelaan kalau Pak Prabowo butuh waktu hingga 6 bulan buat membangun pemerintahannya sendiri, yang terbebas dari pengaruh dan kepentingan Pak Jokowi yang waktu itu memang masih begitu kuat. Nah, sekarang setelah 3 bulan berlalu, sudah setengah jalan menuju setengah tahun pemerintahan Pak Prabowo. Bagaimana penilaian kita terhadap upaya bersih-bersih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini? Apakah memang sudah ada tanda-tanda yang positif? Tampaknya kalau kita mau menilai secara objektif, upaya memperkuat posisi dan kekuasaan Pak Prabowo memang sedang berjalan. Upaya buat terus mengecilkan peran dan pengaruh mantan Presiden Jokowi sudah berlangsung. Makin ke sini, Pak Prabowo tampak semakin berani mengambil kebijakan yang melepaskan diri dari pengaruh Pak Jokowi. Manuver terpenting Pak Prabowo adalah perombakan besar-besaran yang dilakukan di jajaran ketentaraan, di jajaran TNI. Kita pastinya sudah membaca berita yang menganalisa kalau orang-orang Jokowi di ketentaraan mulai tersingkir dan terpinggirkan di era kepemimpinan Pak Prabowo. Dan kabar yang beredar, dalam waktu dekat, perombakan di TNI ini bakal dilanjutkan dengan perombakan di jajaran kepolisian. Sudah santer terdengar kalau orang kepercayaan dari Pak Jokowi, yakni Kapolri Listio Sigit, dia bakal kehilangan jabatan menterengnya. Kita belum tahu siapa yang bakal menggantikan Pak Listio. Tapi yang pasti manuver ini bakal benar-benar menutup pintu buat cawe-cawe Pak Jokowi di kepolisian. Pak Prabowo bakal memilih sosok Kapolri yang 100% bisa dia percaya kalau loyalitasnya hanya kepada dirinya saja. Hanya kepada pemerintahannya saja. Lalu ada juga soal IKN, soal Ibu Kota Nusantara. Kita tahu Pak Prabowo sudah memotong habis anggaran pembangunan IKN hingga cuma tinggal sekitar 40 triliun saja buat kurun waktu 5 tahun ke depan. Bandingkan angka ini dengan kucuran dana di era Pak Jokowi yang mencapai sekitar 70 triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun saja. Padahal menurut hitungan awal, penuntasan IKN membutuhkan anggaran hingga sekitar 450 triliun. Sudah pasti, kita boleh yakin IKN nggak bakal selesai di tahun 2029 nanti, di akhir masa pemerintahan Pak Prabowo. Yang juga kita baca di pemberitaan, Pak Prabowo sudah memerintahkan agar diadakan kajian ulang terhadap desain IKN. Desain IKN harus disesuaikan dengan anggaran yang sudah dipangkas habis tadi. Soal apakah kelak Pak Prabowo bakal berkantor di IKN, ini jadi pertanyaan yang sekarang sulit buat kita jawab.
Bahkan soal kepastian ASN pindah ke IKN saja, sekarang soal itu pun kembali jadi tanda tanya besar. Hal terakhir yang perlu kita bahas adalah soal PSN dan pagar laut di Banten Utara. Sangat bisa jadi perintah Pak Prabowo supaya daftar proyek strategis nasional ditinjau ulang dan pagar laut di Banten Utara dibongkar habis oleh pasukan TNI Angkatan Laut. Sangat bisa jadi ini adalah unjuk kekuatan dari Presiden Prabowo. Sebuah proyek yang dilindungi di era pemerintahan Pak Jokowi bisa dibatalkan dan bahkan dihancurkan di era Pak Prabowo. Ini bisa jadi adalah sebuah simbol unjuk kekuatan dan kekuasaan dari Presiden Prabowo. Ini bisa jadi merupakan sebuah peringatan kepada para pengusaha, kepada siapa saja, kalau sekarang yang berkuasa adalah Presiden Prabowo. Makanya nih, pengusaha yang dulu sangat ditakuti seperti Aguan saja, yang dulu dijuluki sebagai kepalanya dari 9 naga, dia tetap bisa dibuat gak berkutik sama pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi gimana nih kalau menurut kalian? Melihat sepak terjang Pak Prabowo dalam 3 bulan terakhir, yakinkah kalian kalau Presiden Prabowo memang sedang melepaskan diri dari pengaruh dan cengkeraman mantan Presiden Jokowi? Nah, pertanyaan penting berikutnya dari sini. Melihat manuver-manuver dari Pak Prabowo dalam 3 bulan terakhir, pertanyaan penting kita adalah, apakah Pak Jokowi bakal diam saja melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Apakah Pak Jokowi nggak bakal bereaksi dan melakukan manuver balasan? Lalu bagaimana pula dengan rencana pertemuan simbolik di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega? Apakah pertemuan yang sudah dirancang sejak lama namun belum juga terlaksana itu bakal jadi gong penanda berakhirnya pengaruh Pak Jokowi terhadap Presiden Prabowo? Kalau memang itu yang terjadi, lalu bagaimana dengan posisi Gibran sebagai wakil presiden? Apakah Gibran bakal jadi duri di dalam daging buat pemerintahan Presiden Prabowo ke depan? Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Gimana hubungan di antara Pak Prabowo dan Gibran ke depan? Apakah bakal mulus-mulus saja? Tulis komentar dan analisa kritis kalian di kolom komentar.